Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Incast Informatif Podcast. Masih bersama saya, host cantik dan mempesona, Nur Fatimah Hasan. Pastinya teman-teman semua udah kenal banget nih sama saya. Oke, kali ini di Informatif Podcast kita mengangkat tema terkait dengan media sosial bagai pedang bermata dua. Boleh tepuk tangan teman-teman? Oke, baik, dengan tema kita kali ini kita hadirkan kembali narasumber kita yang pastinya tampan dan rupawan, si manis dari Bintara ya. Si manis dari Bintara yaitu Saudara Faisal Ihsanuddin. Boleh tepuk tangan? Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama narasumber yakni Saudara Faisal Ihsanuddin. Beliau jauh-jauh dari Bintara. Itu Bintara di daerah mana sih? Bang, kalau boleh tahu? Daerah Bekasi sonoan lah. Oh, Bekasi. Oke, kali ini teman-teman sebelumnya kita dari HMI FBM FTWMJ sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita tanyakan kepada narasumber kece kita ini. Mungkin langsung aja kali ya Bang ya? Oh iya lupa. Ya, bagaimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sedikit terkondisikan ya. Oh iya. Mental saya dan kayaknya emang anggap aja sehat ya. Oh iya, iya. Sehat. Oke, nggak nanya balik Bang. Oh iya, kamu gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat banget dong Bang. Wih. Makanya kan jangan lupa juga untuk teman-teman di rumah terus jaga kesehatan pastinya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube HMI FBM FTWMJ pastinya. Yang ada di ting. Di sini apa di sini? Di sini. Oke. Mungkin langsung aja ya Bang ya untuk pertanyaan pertama. Langsung aja. Soalnya saya duduk di samping Abang. Aduh. Gitu dong. Apalagi ini bicara terkait media sosial. Pastinya itu kan berkaitan erat sama kita nih sebagai generasi milenial. Kalau saya sih masih milenial. Nggak tahu. Kenapa kalau saya kolonial? Nggak tahu kalau Abang. Oke. Menurut Abang nih, kira-kira dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial itu seperti apa sih? Kalau media sosial itu sebetulnya ya banyak ya, dampak positifnya, dampak negatifnya, tergantung dari kita bagaimana cara menggunakannya. Sebenarnya bukan media sosial aja, dari segala apapun juga tergantung dari man in the gun, man behind the gun gitu kan ya, man behind the gun. Kalau si man-nya itu yang di behind the gun-nya itu melakukan hal dengan baik di belakang gun-nya itu ya pasti dampaknya akan baik. Tapi kalau si man-nya itu di belakang tidak menggunakan gun-nya itu dengan baik ya pasti dampaknya akan buruk ke semuanya gitu. Dan media itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat, apalagi masyarakat Indonesia yang terbilang tinggi ya pemakai media sosial gitu kan. Ya kalau misalkan dilihat dari masa media, terus bagaimana caranya rakyat Indonesia menggerakkan suara untuk bahkan menjatuhkan seseorang juga bisa ya, kayak satu seleb Instagram itu saya masih ingat siapa, saya juga lupa. Dengan cepatnya rakyat Indonesia merespon itu dan follower dia itu langsung turun cepet banget. Ingat gak siapa? Nggak ingat. Ya sama saya juga. Oke, tapi kalau dari Abang sendiri nih selama ini menggunakan media sosial, kira-kira dari Abang lebih banyak dapat dampak positifnya atau dampak negatifnya nih? Kalau saya ya, karena saya selalu berada di lingkungan yang baik ya kan, lingkungan seperti kakak Nur ini dan kakak-kakak yang ada di belakang kamera juga baik, insya Allah ini. Lingkungan yang baik ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini ya, alhamdulillah saya mendapatkan positifnya lebih banyak dibandingkan negatifnya ya kan. Dan juga media ini betul-betul digunakan di kehidupan sehari-hari seperti berdagang ataupun biasanya kalau mahasiswa nih biasanya dia suka nulis ya kan? Karena kan banyak mahasiswa yang aktivis di sini, apalagi yang ikut organisasi gitu kan, dan menyuarakan
memberikan gagasan-gagasannya kepada masyarakat untuk bagaimana caranya pemikirannya dia itu berguna bagi masyarakat sekitar gitu. Begitulah peran mahasiswa ya kan? Iya. Mahasiswa itu harus berperan kan? Iya, bukan benar bukan banget. baperan. Iya, harus berperan bukan baperan. Sip. Oke. Tapi kamu baperan nggak sekarang? Enggak. Oh, enggak. Iya. Oke, walaupun berada di lingkungan yang baik pastinya, tapi tetap tadi yang kayak abang bilang di awal kan tidak mungkin semuanya baik, pasti Ya. ada sisi positif negatifnya. Nah, kira-kira bagaimana cara abang menanggapi terkait dengan sisi negatif itu untuk cara menghindarnya lah? Untuk cara menghindarnya itu begini ya. Pertama kita pikirkan dulu. Kita bermain media sosial bukan bermain sih. Apa sih istilahnya menggunakan ya? Cara kita itu menggunakan itu untuk apa sih? Alasannya. Coba kita pahami dulu alasannya kita untuk menggunakan media sosial itu untuk apa. Nah, terus yang kedua jangan terlalu sering juga. Dan biasanya ini kebiasaan yang perlu kita terapkan adalah coba kita matikan notifikasi media sosial. Jadi kalau misalkan memang kita sedang ada kesibukan atau sedang ada kalau kita mahasiswa ini lagi ngerjain tugas nggak ke-distract sama si media sosial itu ya kan? Sering Kan banget tuh. sering banget ya kan? Iya. Ya sampai-sampai tenggelam dalam dunia itu kan? Iya. Sampai lupa kita ini udah jam berapa ya? Kok saya udah di dunia lain gitu? Atau masih ada tips lain bang selain mematikan notifikasi untuk menghindari nih dari Untuk negatif menghindari. media sosial ini? Sebetulnya dari lingkungan juga ya. Kalau memang lingkungan kita baik, insya Allah akan terbawa dengan kebaikan juga begitu kan. Kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang toksik dan kurang baik, kita kan bakalan selalu mendapatkan informasi yang kurang baik juga dan akhirnya terbawa begitu kan. Karena kan kita itu bagaimana taman baiknya seseorang itu tergantung dari teman baiknya. Apa sih redaksinya? Sifat seseorang itu tergantung dari teman baiknya. Kalau kita temanannya sama orang yang jualan parfum, kita pasti kena wanginya. iya betul. Kalau misalkan kita mainnya sama apa nih, tukang besi, jangan tukang besi lah ya. Apa sih contoh yang enak? Iya, tukang besi, teman saya tukang besi soalnya. Aduh, iya. Teman kita tukang besi. Iya. Tapi nggak bau ya? Nggak bau. Yang bau apa ya? Ya intinya ya yang teman yang baik pasti kita juga kebawa baiknya ya kan Iya, bang ya. betul. Teman yang buruk pasti kita juga dapat walaupun kita nggak buruk gitu, tapi pasti Betul. tetap dapat embel-embel buruknya gitu. Oke. Nah bang, tadi juga abang sudah sempat nyinggung nih terkait salah satu seleb gitu yang ada di media sosial yang sempat mungkin terkena masalah. Walaupun sebenarnya kadang juga beberapa seleb ataupun kita kadang juga sering dapat notif-notif terkait berita-berita hoax nih yang ada di media sosial. Nah, biasanya abang kalau dapat berita-berita hoax gitu, untuk cara menghindarinya bagaimana? Kita pelan-pelan untuk memahami itu ya. Pertama coba kita baca dulu bagaimana redaksinya. Dan jangan terlalu termakan sama yang namanya judul provokatif. Karena biasanya kan yang orang-orang itu biasanya apa sih namanya? Bukan kalap. Latah. Begitu dapat informasi langsung dikirim. Gitu kan biasanya kan kalau bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak ibu bapak atau di keluarga ini aman kan? Karena saya takut disomasi sama beberapa keluarga yang lah. aman. Ya gitulah apa? Hati-hati. Kita tuh harus cermati dulu. Ini maksudnya apa sih? Coba kita baca, lalu kemudian kita posisikan diri kita di sisi yang lain bagaimana. Terus kemudian coba kita posisikan lagi di sisi yang ini bagaimana. Gitu. Jangan langsung menanggapi berita itu dengan kontekstual. Jangan terlalu terburu-buru lah intinya ya. Terus yang kedua, coba kita cermati alamat situs itu. Biasanya kalau situs-situs yang terpercaya kan .com gitu kan, .com terus .ac.id, apalagi
ya yang jurnal-jurnal tuh biasanya kan yang terpercaya ya. Iya. Kalau bisa sih hindari sumber-sumber yang sifatnya blogspot.com karena gitu. Iya. Pernah ini gak disuruh mencari jurnal gitu? Kalau mencari jurnal sejauh ini belum sih saya. Oh belum pernah? Iya belum pernah kalau untuk mencari jurnal-jurnal gitu. Berarti belum pernah diajarin berita dong? Wah, pernah diajarin berita tapi nggak disuruh nyari jurnal. Oh gitu. Jadi biasanya nih buat teman-teman informatika yang udah tahu ya. Iya, ibu kita tercinta. Biasanya kalau kasih tugas biasanya suruh nyari jurnal. Ya. Dan pasti kita nggak boleh nyari yang sumbernya dari blogspot karena tidak bisa dijadikan referensi untuk data, gitu kan? Oke. Kita lanjut yang ketiga. Coba kita periksa dulu faktanya. Jangan langsung percaya itu dia yang nulis siapa gitu kan. Kalau misalkan dari pegiat ormas gitu, organisasi masyarakat, itu kurang recommended lah langsung kalau misalkan langsung dipercaya karena kan ya begitulah ya. Iya. Saya ngeri juga kalau ngomongin ormas. Oke, intinya ya pasti yang tadi kayak yang udah abang sampaikan gitu. Kalau blogspot gitu pasti lebih kepada opini dari si yang punya blognya itu kan. Jadi mungkin boleh kita baca tapi jangan dijadikan sebagai sebuah fakta gitu untuk kita. Ya betul. Ya. Anggap saja sebagai opininya dia gitu. Benar banget. Kita anggap saja benarnya apa. Kita ambil saja benarnya gitu kan. Jadi semoga tips-tips yang tadi tuh membantu teman-teman karena sekarang juga marak banget nih berita-berita hoax yang kayak gitu. Enggak, tapi ini masih ada lagi. Oh oke, masih ada lagi. Boleh banget ngasih banyak tips. Ya, Para mahasiswa nih. biasanya ya kalau di Facebook itu kan banyak kayak pegiat-pegiat ormas yang aktif banget ya kan, bikin status atau bikin tulisan di Facebook. Nah itu yang maksud saya ke situ gitu maksudnya. Banyak ormas itu di situ di Facebook biasanya. Terus biasanya langsung disebarin ke grup keluarga, viral seperti itu. Dan seperti biasa kebanyakan dari keluarga kita ya, nggak semua, cuman beberapa langsung percaya, langsung tergiur gitu. Langsung diambil begitu saja gitu. Terus juga ini biasanya kalau konten-konten itu kan ada foto gitu ya. Iya. Konten berita dan sebagainya. Itu kita cek itu keaslian dari foto itu. Apakah ini editan atau memang asli dari situ. Biasanya kalau kita langsung melihat postingan itu kan ya kita nggak tahu itu gambar dari mana. Makanya kita perlu sabar. Nggak boleh langsung latah, ikut-ikutan langsung nge-share. Barangkali nanti ada berita yang datang di kemudian hari ternyata foto aslinya ini, kok ini fotonya sama gitu. Makanya kita perlu juga yang namanya kalau kita mengambil gambar itu tidak bisa sembarangan. Harus biasanya kalau orang desainer nih yang suka buat poster, yang buat flyer tuh, kalau ngambil gambar dia di ini pexels.com, terus free pick. Biasanya dia kan ambil di situ karena kan gratis gambarnya dan itu boleh diambil. Biasanya di situ, tapi jangan lupa untuk mencantumkan sumber gambarnya. Terus yang terakhir, kalau bisa ikut serta grup anti hoax. Biasanya kan kalau ada seminar-seminar tuh, nah itu kalau bisa ikutin aja, kita ambil ilmunya yang hoax yang mana sih, gimana cara kita menangkal hoax. Ada lagi tipsnya? Nggak, udah itu aja ya. Itu aja. Oke, itu tadi beberapa tips. Jangan lupa teman-teman untuk diingat. Dan juga teman-teman harus pasti selalu jangan mudah percaya ya pasti sama omongan-omongan atau tulisan-tulisan yang kadang suka dilebih-lebihin. Betul. Gitu. Okay. Judul-judul yang clickbait dan provokatif biasanya banyak. Ya bang, kira-kira bagaimana sih cara untuk kita memfilter terkait dengan berita-berita yang toksik atau berita-berita yang hoax gitu yang ada di media sosial kita? Cara memfilter? Iya. Sebenarnya dari kitanya sendiri sih. Kalau misalkan kita udah tahu dengan apa yang kita obrolkan tadi sebelumnya, kalau teman-teman udah paham, pasti teman-teman akan tahu cara memfilternya bagaimana, otomatis begitu. Terus tadi apa yang toksik ya? Iya.
Ya itu tadi sama. Caranya dengan Iya, yang sebelumnya tadi kan kita sudah ngobrol kan iya. cara-caranya. Kalau misalkan teman-teman udah paham dengan apa yang kita obrolkan sebelumnya, ya kayak misalkan memahami ininya, judulnya, terus kemudian mencermati alamat situsnya, terus kemudian sudah mau cek keaslian fotonya, teman-teman otomatis sudah memfilter itu. Karena sekarang kan ada slogan yang katanya FYP-mu adalah sikapmu gitu. Jadi orang gitu. kadang suka menilai kita dari FYP-nya kita, dari Gitu. beranda-beranda media sosial kita gitu. Tapi kalau dari abang sendiri, kira-kira FYP-nya nih, mungkin di beberapa media sosial banyak hal buruknya atau hal baiknya nih? FYP apa? TikTok apa Instagram? Terserah, bebas media sosial yang sering abang gunakan. Saya kebanyakan anime ya. Aduh, gimana ya? Jaim dikit bang, jaim dikit. Kalau nggak anime ya ada sejarah biasanya sih, keluar sejarah gitu kan. Terus biasanya ada, saya nggak tahu, kadang-kadang ada video yang nggak jelas itu, yang dari orang luar, ada bola muter-muter, diulang-ulang itu videonya, yang kayak gitu. Terus ada kotak dipotong-potong, suka ada yang nggak jelas gitu. Oh, berarti kalau gitu saya bisa menyimpulkan ya abang juga sama kayak FYP-nya abang gitu. Siapa? Abang. Awang. Abang. Oh, aduh, kuping oligarki, mohon maaf. Kadang-kadang nggak kedengeran. Oke, mungkin ada dari teman-teman saya yang ada di depan yang ingin bertanya kepada narasumber. Boleh langsung ditanyakan? Mau nanya dong, Bang Faisal. Kamu nanya apa? Saya mau nanya perihal media sosial dalam berdakwah. Kan ada beberapa pandangan kalau misalnya kita share-share video tentang dakwah itu, kadang orang ngelihatnya sebagai apa sih nih, pamer banget gitu. Padahal ya tujuannya kita ya sebagai sama Muslim kan tujuannya ya cuma mengingatkan aja. Nah, menurut Bang Faisal terkait pandangan yang masyarakat yang kayak gitu gimana terhadap jadi kalau kita mau nge-share apa namanya tentang dakwah jadi ragu gitu, ntar dibilang ini, ntar dibilang itu gitu. Begitu. Gimana dari Bang Faisal tanggapannya? Sebetulnya ya, ini menurut pengamatan saya saja, pakai pengamatan aja padahal mah masih semester 7. Gini ya, kita kalau misalkan bikin konten, nggak cuman yang temanya Islam, tapi juga yang lain juga. Pasti ada yang like, ada yang dislike. Pasti di YouTube gitu kan. Iya. Ya sama, di konten Islam pun begitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kuncinya itu adalah kita konsisten. Dan jangan terlalu dengerin orang lain selama kita tahu kalau itu adalah kebaikan. Gitu. Berarti itu niatin dari kita sendiri ya. Jadi kita nge-post itu bukan buat ajang pamer, tapi ya emang menebar kebaikan aja gitu. Betul. Ya, tapi kita juga perlu dijaga niat kita. Kalau selama niat kita baik ya, jangan sampai ada perasaan ria di hati kita. Kita benar-benar harus dijaga niatnya gitu. Bagaimana, sudah terjawab? Thank you Bang Faisal. Oke. Mantap. Pastinya bakalan terjawab karena narasumber ini udah terpercaya banget nih. Percaya dari mana? Dari saya barusan ngomong. Oh, gitu. Oke. Ini juga ada yang request pertanyaan nih dari teman saya, Abri Okta namanya. Oh gitu. Ya. Di sini dia mau nanya nih Bang. Kira-kira kan biasanya dalam kita bermedia sosial itu nggak bisa dipungkiri pasti ada konten-konten yang nggak baik, konten-konten yang tidak senonoh. Nah, kira-kira bagaimana etika bermedia sosial menurut Islam? Tidak senonoh itu apa sih? Tidak senonoh itu ya pastinya yang nggak seharusnya seorang muslim lihat gitu. Batasan-batasan kira-kira dalam bermedia sosial itu dalam Islam diajarin nggak sih, atau ada nggak sih terkait batasan-batasan itu dalam Islam? Oke. Sebetulnya kalau hal yang senonoh, Tidak senonoh. nanti ini lagi. Sebenarnya kalau yang kayak tidak senonoh gitu sulit untuk diakses. Oh iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, sulit untuk diakses, tidak sembarangan gitu.
kecuali kalau memang masih di dalam batasan algoritma suatu sosial media itu mungkin masih bisa ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ada hadis riwayat Ahmad nomor 8396. Redaksinya begini: mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat, zina hati adalah dengan membayangkan. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Nah, jadi sebenarnya mata itu juga bisa berzina, hati itu juga bisa berzina. Gimana sih? Kok bisa mata bisa berzina? Ya, mata itu berzina ketika kita melihat hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat, hal-hal yang sudah dilarang oleh syariat Islam. Adapun juga hati begitu ya. Hati itu berzinanya bagaimana sih? Hati itu ternyata berzinanya dengan membayangkan hal yang tidak ya, begitu tahu lah ya. Dan kapan kita dibilang fix Anda berzina, yaitu ketika kemaluan yang membenarkannya. Ya, jadi tergantung dari yang akhirnya bagaimana fix Anda berzina ini kapan, ternyata dari kemaluan. Pastinya udah paham lah terkait hal itu. Ya. Intinya apa yang dilihat, apa yang kita bayangkan itu jangan sampai di luar yang menjadi batasan dalam Islam sendiri. Betul. Tadi juga nanya etika ya? Iya, etikanya kita. Kalau etika ya seperti biasa ya. Waktu itu juga kita kayaknya pernah ngobrol ya. Iya. Masalah etika ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjaga etika kita di media sosial yang mengikuti ajaran Islam, jadikan sebagai wadah untuk menebar kebaikan. Jadi gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Ya, entah itu memposting dakwah-dakwah yang tadi ditanyakan ya kan. Terus kemudian ada juga untuk menyebarkan flyer kemanusiaan begitu kan, itu juga kebaikan. Terus juga poster-poster yang bisa membantu orang-orang dari kesulitan, itu gunakan untuk itu. Terus yang kedua, kita harus ingat bahwa kita semua tindakan yang kita lakukan itu akan dipertanyakan di akhirat ya. Terus yang ketiga, coba kita cross check dulu nih apa yang sudah kita lihat di postingan sosial media. Kalau bisa kita tabayun, jangan sampai ya yang seperti kita obrolkan tadi gitu kan. Kita harus berhati-hati, tidak terburu-buru, dan kalau bisa cari klarifikasinya kalau memang ada. Klarifikasi apa sih? Meng-cross check kalau bisa. Terus ingat bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat kanan kiri, raqib dan atid. Ya bukan? Ya betul banget. Nah, terus yang terakhir, ikhlas dalam kebaikan. Itu aja. Udah itu aja sih. Ya. Sampai ngantuk mendengarkan ceramah dari narasumber kita. Aduh, ngantuk. Saya merasa Kurang diceramahin kopi tadi. Makanya yang mau silakan masuk, brand-brand boleh endorse. Ya, siapa yang mau jualan kopi nih? Ya, jualan kopi kita, boleh. Menyediakan. Karena saat ini sepertinya sudah banyak subscriber di HMIF BEM FTWMJ sendiri. Keren banget. Kayak udah hampir sekitar 4-5 jutaan, kayak udah mulai banyak nih hari ini. Mungkin ketika video kita launching makin banyak lagi subscribernya nanti. Wah, kalahin. Amin. Atta Halilintar. Wah, nggak kenal, saya nggak kenal. Kenalan dong. Oke, ini juga ada requestan lagi, pertanyaan Waduh. dari teman-teman HMIF BEM F2MJ pastinya. Di sini ada yang nanya, seperti yang kita tahu, media sosial itu tempat interaksi berbagai individu yang dilakukan secara online atau virtual. Dan tentunya banyak sekali kebebasan yang didapatkan. Lalu, bagaimana memanfaatkan sosial media dengan baik dan benar dengan kebebasan yang kita dapat? Oke. Ada suara? Iya, saya juga mendengar. Oke, lanjut. silakan. Iya, langsung dijawab. Ya, sebetulnya pembahasan yang dari tadi
sudah cukup menjawab ya bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan kebebasan yang kita dapat. Kebebasan seperti apa sih? Kebebasannya kayak gimana sih maksudnya? Mungkin kebebasan saya juga kurang enggak. Mungkin kalau kebebasan dalam bermedia sosial ya itu tadi Bang, kan pasti kita dapat dampak positif dan dampak negatifnya nih. Jadi kira-kira bagaimana cara kita mungkin melihat hal itu dan menerapkannya nanti. Dikit lagi, satu pertanyaan. Jadi mungkin dari yang ketika kita lihat sisi positifnya, mungkin dari dakwah, video-video yang kayak video-video dakwah gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira cara kita mungkin lebih kepada pengimplementasian dari apa yang kita lihat gitu. Oh, dari cara pengimplementasiannya. Pengimplementasiannya. Kebebasan. Sebetulnya kita kalau misalkan kayak bikin konten, terus kita bikin konten dakwah, bebas kita tanpa terikat dengan apapun itu kan. Ya bebas, cuman kita punya aturan. Ya ikutilah aturan itu. Dari mana aturan yang kita dapat? Ya kita coba, bukan kita coba ya, usahakan, upayakan aturan itu kita dapat dari aturan Allah, aturan syariat Islam, kaidah-kaidahnya. Gimana caranya kita tahu aturan-aturan itu? Ya banyak-banyak belajar. Namanya mahasiswa kan harus belajar terus ya. Pragmatis banget jawabnya. Apalagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta kan kita juga sampai dikasih mata kuliah khusus gitu untuk belajar terkait dengan keislaman dan kemuhammadiyaan pastinya. Iya, karena belajar ini kan gak cuma di bangku kuliah ya, gak cuma di kelas, makanya kita dituntut untuk aktif di organisasi, aktif di suatu apa sih? Ya, kayak misalkan kayak dalam dana gitu kan. Apa sih namanya? Lupa. Yang volunteer. Ya volunteer. Ya, kayak volunteer gitu. Ikut organisasi. Sebetulnya belajar itu nggak cuma mata kuliah aja, tapi kehidupan juga harus kita pelajari kan. Belajarlah dari kehidupan, karena pengalaman adalah guru terbaik. Selamat Hari Guru. Iya, selamat Hari Guru. Pas banget ya. Pas banget. Jadi momennya hari ini kita pas banget bertepatan dengan tanggal 25 November, Hari Guru Nasional. Iya, besok hari apa? Besok tanggal 26 hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Iya. Mungkin besok ulang tahunnya Abang, mungkin besok. Oke, mungkin itu saja beberapa pertanyaan-pertanyaan. Semoga menjawab semua pertanyaan yang dari teman-teman HMIF BEM F2MJ dan juga teman-teman subscriber kita terkait dengan media sosial bagai pedang bermata dua. Mungkin ada closing statement dari Bang Faisal? Ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Itu aja, pendek tapi isi dan padat. Apa sih maksudnya? Apa sih? Nggak gini, maksudnya ya gunakanlah media sosial itu dengan bijak dan janganlah jadi orang yang terburu-buru. Apapun itu baca dulu, jangan langsung main share-share aja. Iya. Itu intinya. Jangan langsung kepicut, jangan langsung ke trigger. Aduh, ada ini, langsung kirim, langsung share. Hati-hati teman-teman. Terima kasih banyak Bang Faisal sudah hadir kembali hari ini menjadi narasumber kami di HMIF BEM FTWJ di konten kajian keislaman Imkes Informatif Podcast. Semoga sehat terus. Amin. Ya, teman-teman juga semua subscriber HMIF BEM FTWJ dimanapun kalian berada, jangan lupa di-share. Jangan like, lupa subscribe YouTube-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang ada di belakang layar. Mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video berikutnya.